Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yakhluqul insana illa liya'buduh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'udu bil maqamil mahmud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu di kajian singkat Ramadan kali ini. Bapak Ibu, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dan tentu kita harus menyadari perjalanan waktu berjalan tidak akan bisa ada yang menghentikan kecuali zat pengatur waktu itu sendiri. Maka tentu di puluhan terakhir bulan Ramadan ini, kesempatan hari-hari terakhir untuk muhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan di hari-hari kemarin, terutama mengisi Ramadan kali ini. Hal ini sebagaimana Allah perintahkan dalam surat 59 ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dikerjakan di hari-hari minggu-minggu kemarin, ligodin, untuk persiapan hari yang akan datang. Allah tidak lepas dari apa yang kita kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap semua yang kita lakukan. Maka kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, di puluhan terakhir biasanya kita senantiasa mengadakan kegiatan iktikaf. Tapi karena kondisi masih pandemi COVID-19 tidak bisa dilaksanakan di masjid. Nah, ini harapannya tetap tidak surut tekad kita bagaimana kita muhasabah iktikaf. Ya mungkin nanti kita merenung apa yang kita lakukan di hari-hari minggu yang sudah kita lewatkan, khususnya di Ramadan ini, agar waktu yang masih ada ini masih kita isi dengan kegiatan yang lebih baik. Kalau kita perhatikan, ya kehidupan kita itu sangat singkat. Ada yang mengungkapkan hidup kita hanya 3 hari. Ada yaumul amsi, yaumul an, yaumul ghadi. Hari kemarin yang itu sudah menjadi ukiran yang sudah kita tinggalkan, itu menjadi kenangan bagi perjalanan sejarah hidup kita. Tidak akan bisa terulang lagi. Hari esok itu adalah hari harapan kita. Tentu kita semua tidak akan bisa menjamin besok masih diberi kehidupan apa tidak, tapi yang jelas kita masih punya harapan. Nah, hari sekarang ini adalah hari yang nyata. Maka kembali terkait Ramadan akhir ini, kita bagaimana seperti yang Allah perintahkan, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan hari-hari kemarin untuk persiapan hari esok. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, hari esok ini kalau secara singkat bisa kita bagi menjadi 3.
hari esok jangka pendek, hari esok jangka menengah, hari esok jangka panjang. Hari esok jangka pendek itu adalah mulai besok pagi sampai kita mati. Itu adalah jangka pendek. Itu adalah waktu yang sangat singkat. Maka tentu bagaimana kita menggunakan waktu demi waktu dengan sebaik-baiknya biar tidak termasuk orang yang rugi. Lebih-lebih kita masih ada kesempatan di Ramadan kali ini, harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Di jangka pendek ini tentu kita harus mengukir aktivitas ibadah muamalah kita dengan sebaik-baiknya. Maka tentu kita evaluasi dari perjalanan Ramadan hari pertama sampai kita sudah masuk hari ke-24-25 ini, sudah seberapa firman Allah, sabda Rasulullah yang kita kaji. Tentu sangat beragam. Ada yang sudah khatam Quran 2 kali, ada yang baru akan khatam, ada yang baru setengah dari perjalanan 30 juznya, ada yang baru mungkin beberapa ayat, beberapa surat. Yang ini karena ingin mendalami, tidak hanya sekedar membaca. Nah, ini tentu menjadi catatan untuk masing-masing kita yang harapannya Ramadan kali ini lebih baik, sehingga jangka pendek untuk hari esok ini sudah kita siapkan mulai besok pagi sampai kita mati. Loh, sampai kita mati itu kan kematian kita tidak tahu masih berapa tahun. Selama apapun kita hidup di dunia ini masuk jangka pendek. Maka tentu kita harus menggunakan usia kita dengan sebaik-baiknya, karena salah satu yang nanti diminta pertanggungjawaban adalah umur kita untuk apa? Wa an umrihi fi ma'afna. Ini yang pertama. Yang kedua, jangka menengah adalah kita harus menyiapkan diri kita terkait persiapan jangka menengah adalah mulai kita nanti mati, dunia masih ada, sedangkan yang melanjutkan kehidupan di dunia ini adalah anak cucu kita. Maka persiapan hari esok jangka menengah itu adalah bagaimana kita menyiapkan generasi kita. Nah, ini adalah generasi yang harapannya bagaimana bisa melanjutkan aktivitas ibadah muamalah kita. Maka kalau kita ingat bagaimana firman Allah yang menceritakan kisah perjalanan keluarga Nabi Shu'aib ketika mau meninggal, putranya dipanggil, beliau betul-betul ingin tahu ma ta'buduna mim ba'di, wahai anak-anakku, kira-kira kalau aku mati apa yang kamu sembah setelah aku mati. Ternyata putra-putranya meyakinkan bahwa yang akan disembah adalah Allah, Tuhan bapak, Tuhan nenek moyang Ismail, Ishak, dan termasuk Tuhan Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu keyakinan seperti itu menjadi mantap bagi orang tuanya, yaitu Nabi Shu'aib alaihissalam. Nah, tentu kita harus memperhatikan jangka menengah adalah kita memikirkan generasi kita. Allah berfirman kaitan kita harus punya pikir generasi kita. Kalau kita baca surat kelima ayat 9, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan karima, qaulan sadida. Hendaknya orang-orang beriman itu takut jangan sampai meninggalkan di belakang mereka itu generasi yang lemah, generasi yang tidak berbobot dalam kaitan kualitas dirinya, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah akidahnya, ibadahnya, dan juga mungkin lemah hartanya. Kita harus punya kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini adalah bagian dari kita memikirkan
jangka menengah untuk hari esok. Nah, terkait Ramadan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kita harus menanamkan pembiasaan kepada generasi kita bagaimana ibadah yang baik, akidah yang benar, akidah yang kokoh, dan juga tentu di Ramadan ini kesempatan di pandemi Covid ini kan menanamkan ibadah, akidah, dan mungkin hal-hal yang tentu sangat berguna di keluarga kita, terutama untuk generasi kita. Termasuk kita berusaha bagaimana menghindarkan diri dari generasi yang jelek. Kalau dalam surat Maryam ayat 59 Allah berfirman, ini tentu menjadi perhatian kita, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nah, ini kita harus memperhatikan jangan sampai nanti kita diganti generasi yang jelek. Maka akan berlaku sunatullah kalau orang tua tidak memperhatikan hari esok jangka menengah, tidak memperhatikan generasinya, akan diganti generasi yang jelek. Generasi yang jelek adalah cirinya generasi yang adha'us shalah, generasi yang meninggalkan sholat, menyepelekan masalah sholat. Wattaba'us syahawat, yang kedua adalah generasi yang suka memperturutkan hawa nafsu. Jadi ibadah tidak mau, tetapi kaitan hal-hal yang menyenangkan nafsunya, dia itu sangat bersikap aktif. Nah, kita harus berusaha. Maka tentu sekian banyak hikmah dengan pandemi Covid ini ada kebersamaan dengan keluarga kita. Ini harapannya bisa berpikir yaitu jangka menengah untuk generasi kita. Yang ketiga, memikirkan hari esok itu jangka panjang. Kita sudah mati, anak cucu kita sudah mati, dunia sudah hancur, nanti akan bangkit hari akhir. Itu adalah jangka panjang terkait dengan akhirat. Nah, maka kita juga harus memikirkan sejak sekarang. Karena nanti apapun yang kita lakukan, ini nanti buahnya akan kita petik di akhirat. Maka Ramadan inilah kesempatan yang sangat baik untuk muhasabah, terutama memikirkan bagaimana nanti buah-buah yang kita petik di akhirat nanti dari ibadah siam kita sekarang ini adalah buah-buah yang sangat bagus hasilnya. Nah, tentu ini harus kita perkuat, maka kajian-kajian yang akan datang beberapa kesempatan yang masih ada ini nanti akan kita bahas lagi terkait muhasabah, dan kita merenungkan diri, tafakur dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya ibadah Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Mungkin itu sebagai pengantar, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas ibadah di akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.